Kembali lagi di channel BBSell Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Vivo yang series kakaknya sudah kita unboxing dan review kemarin, yaitu Vivo V27e. Vivo V27e ini sudah dirilis resmi di Indonesia pada pertengahan bulan Maret kemarin, barengan sama kakaknya yaitu Vivo V27 5G. Buat harga sendiri, Vivo V27e ada dua varian, yang 8/256 GB dibanderol dengan harga resmi 4.299.000, dan ada juga varian 12/256 GB yang dibanderol dengan harga 4.899.000. Buat teman-teman yang penasaran dengan Vivo V27e ini, alangkah lebih baiknya buat nonton video dari BBSell Review sampai habis ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan HP Vivo V27e. Oke, kita letakkan dulu. Ini ada email ya. Kita buka lagi. Ini sama aja, kita dapat softcase bawaan ya, sama seperti Vivo V27 5G. Ini buku panduan dan buku garansi. Terus ada kepala charger yang outputnya sudah 66 watt flash charge. Kencangnya hampir sama aja ya dengan Vivo V27 5G. Untuk kabel datanya Type-C. Terus kita dapat SIM ejector yang bentuknya sama aja love ya teman-teman. Buat keseluruhan aksesoris hampir sama aja lah dengan Vivo V27 5G. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Vivo V27e. Buat desainnya bagus ya teman-teman, sekilas hampir mirip dengan kakaknya V27 5G. Yang membedakan cuma di bentuk frame samping sama di desain layarnya. Kalau V27e ini layarnya flat datar, dan buat desain frame sampingnya mengotak, atau desain seperti ini dinamai dari Vivo 2.5D flat frame design. Untuk teksturnya ini matte ya, halus, terus gak licin, beda dengan kakaknya yang bertekstur lembut dan licin. Buat feel-nya pas dipegang di tangan enteng, tipis, dan pastinya nyaman karena buat ukurannya juga pas banget dipegang di tangan. Terus untuk desain kameranya juga sudah kekinian banget, desainnya malah sama dengan Vivo V27 5G. Sudah dibekali dengan LED flash Aura Light juga. Buat varian warnanya ada dua varian, warna hitam dan warna hijau. Ini saya ambil untuk varian warna yang hijau. Warna dari bodi Vivo V27 ini kalem ya teman-teman, tidak terlalu banyak warna yang dicantumkan, menjadikan warna dari Vivo V27 ini berkesan kalem dan elegan. Buat bagian samping kanan ada tombol power, terus atasnya ada tombol volume, bagian atas ada mikrofon, terus bagian kiri tidak ada apa-apa. Buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan SIM tray. Untuk jack audio di Vivo V27 series ini tidak ada ya teman-teman. Buat SIM tray-nya hybrid, jadi misal dipasang dual kartu SIM tidak bisa ditambah micro SD. Gak apa-apa ya teman-teman karena memori internal dari Vivo V27e ini sudah terbilang besar. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Vivo V27e dibekali layar dengan panel AMOLED ukuran 6,62 inch, resolusinya sudah Full HD+. Buat refresh rate-nya juga sudah 120 Hz. Buat desain layarnya flat punch hole di tengah. Untuk spesifikasi layar yang diberikan Vivo V27e sudah mumpuni di kelasnya ya teman-teman. Spesifikasinya malah hampir mirip dengan kakaknya, cuman warna yang diberikan masih belum setajam dan colorful seperti kakaknya Vivo V27 5G. Maklum ya teman-teman karena harga yang diberikan juga lebih murah. Buat dipakai nonton, gambar yang dihasilkan udah bagus dan tajam warnanya, udah bisa banget buat manjain mata. Apalagi buat scrolling sosmed, layar dari Vivo V27e ini sudah bisa banget memberikan pengalaman scrolling yang smooth. Buat urusan bezel di semua sisinya ini udah tergolong tipis.
Terus untuk pemakaian di outdoor, layar dari Vivo V27e juga masih enak untuk dioperasikan. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performa. Vivo V27e dibekali chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer, dibekali dua varian RAM, 8/256 GB dan 12/256 GB. Ada RAM ekspansinya juga yang bisa kita set sampai 8 GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 13, Vantage OS 13, dibekali baterai sebesar 4600 mAh dengan pengecasan 66 watt flash charge. Buat bagian performanya, Vivo V27e sudah bisa banget untuk memberikan performa yang kenceng, walaupun chipset yang digunakan biasa kita temukan di smartphone kelas harga 2-3 jutaan. Tapi jangan disamakan ya dengan smartphone kelas harga 2-3 jutaan, karena Vivo V27e ini sudah didukung dengan komponen lain yang mumpuni pastinya. Buat urusan baterai dan pengecasan juga tidak usah dikhawatirkan lagi, karena buat fabrikasinya sudah 6 nanometer dan buat pengecasannya juga sudah kenceng, 66 watt flash charge. Reject score Antutunya mencapai di angka 355 ribuan. Dicoba main Mobile Legends bisa kita set mentok di setelan grafis yang tinggi dan refresh rate yang tinggi juga. Selama permainan aman-aman aja dan lancar. Buat fitur gamingnya, Vivo V27e sudah dibekali dengan game mode yang pastinya nanti bakal menambah performa gaming. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Vivo V27e dibekali dengan triple kamera pada kamera bagian belakangnya, 64 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel lagi untuk deep sensor. Sedangkan buat kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Buat hasilnya kita bisa lihat pada video ini. Untuk hasil foto dan perekaman video dari kamera Vivo V27e sudah bagus di kelasnya. Hasil audio perekaman videonya juga udah lumayan bagus. Udah cocok lah kalau teman-teman mau diabadikan di sosmed, walaupun resolusi yang dihasilkan belum semaksimal banget ya. Oke teman-teman, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan Vivo V27e. Ini buat hasilnya bisa kita dapatkan pada 1080p 30 fps dan 720p 30 fps saja. Ini juga sudah ada fitur fokus pada wajah ya teman-teman. Ini saya sedang menggunakan fitur fokus pada wajah. Misal fokus pada wajahnya dihidupin, nanti dimensinya agak sempit seperti ini ya teman-teman. Jadi kurang luas ya. Buat kualitas audionya bisa teman-teman nilai sendiri ya. Dan ini adalah perekaman tanpa menggunakan fitur fokus pada wajah. Buat dimensinya agak luas ya, misal fitur fokus pada wajahnya dimatiin seperti ini, jadi lumayan luas. Cuma nanti jadinya agak goyang-goyang dikit ya.
Oke teman-teman, dan ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang Vivo V27e. Bisa kita dapatkan pada 1080p 60 fps dan 720p 60 fps. Ini saya sedang menggunakan resolusi 1080p 60 fps ya teman-teman, dan tidak menggunakan fitur ultra stabilizer. Dan ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang Vivo V27e menggunakan fitur ultra stabilizer. Buat frame rate-nya turun jadi 30 fps ya teman-teman. Untuk resolusinya masih sama 1080p 30 fps. Oke, lanjut yang terakhir kita ke bagian fitur tambahan. Di bagian layar sudah dibekali dengan fitur Always On Display. Di bagian keamanan sudah ada fingerprint under display dan face unlock. Di bagian konektivitas, smartphone ini sudah support NFC, tapi buat jaringannya masih belum support jaringan 5G ya teman-teman. Di bagian performa sudah dibekali dengan RAM expansion yang bisa kita set sampai 8 GB. Buat bagian speakernya, Vivo V27e masih menggunakan single speaker. Di bagian build quality-nya sudah dibekali dengan IP54 yang tahan terhadap percikan air dan debu. Terus di bagian kamera sudah dibekali dengan LED flash spesial yaitu Aura Light yang bakal berguna banget nantinya buat kebutuhan pemotretan pada kamera Vivo V27e. Oke, buat kesimpulannya, kalau dibilang overpriced, smartphone ini nggak juga ya teman-teman, karena sudah bisa memberikan performa yang oke di kelasnya. Apalagi Vivo V27e sudah dikombinasikan dengan komponen-komponen yang cukup bagus di kelas harga 4 jutaan. Buat desain yang diberikan juga tidak berkesan murahan ya, cocok banget lah buat teman-teman yang lagi cari smartphone dengan desain elegan dan performa yang bisa diandalkan. Semua itu kembali lagi ke kita yang mau pakai HP-nya ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan Vivo V27e? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Vivo V27e, bisa langsung datang aja ke toko kami BBCell Selomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah Sate Barokah ya teman-teman. Dan untuk yang di luar kota, tenang aja, BBCell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BBCell review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.